Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Fikri Firdaus NBI 14620000282 akan mendemokan tugas untuk kelengkapan evaluasi akhir semester mata kuliah kecerdasan komputasional. Nah, di sini saya akan mendemokan yang pertama dahulu, yaitu PSO di Python dengan menggunakan dataset yang telah dibagikan kemarin, yaitu saya mendapatkan dataset tentang primary tumor. Kita lihat dulu datasetnya, yaitu sebagai berikut isinya. Nah, yang pertama yaitu kita import dulu pandas SPD, lalu NumPy, import random, lalu matlab plot ini, lalu kita import ini, kita jalankan, kemudian kita import dataset yang telah kita buat, yang telah kita dapatkan datasetnya. Kemudian kita coba lihat dulu dataset.nya seperti berikut. Nah, seperti ini dataset yang saya punya. Kemudian kita ke kelas partikel ini, yaitu kelas untuk ini kita baca di sini. Ketika partikel dimulai secara otomatis, kita mengurutkan dua posisi terbatas dalam kisaran minus 50 hingga plus 50, yaitu p-base position yang merupakan posisi individu terbaik dari partikel itu. Nah, dimulai dengan posisi awal, dan saat kita mencari nilai minimum, p-base value nilai terbaik dimulai dengan plus inf, yaitu bisa berupa nilai yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu str atau string. Nah, metode string ini hanya untuk mencetak posisi aktual dan nilai individu terbaik. Nah, yang ketiga yaitu metode move untuk menambahkan vektor posisi dan kecepatan dimensi yang dihitung dalam pencarian seperti yang akan kita lihat di depan. Nah, kita buat programnya ini, position np-array, ini kita jalankan. Kemudian kita bebas value-nya float inf tadi ya. Kemudian kita print posisi dan posisi terbaiknya bebas position. Nah, kita move self positionnya, itu self position plus self velocity. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, di sini kita masuk ke kelas search space. Nah, search space ini yaitu bahasa lainnya itu yaitu ruang pencarian, adalah entitas yang mengontrol rutinitas algoritma. Dalam implementasi ini bertanggung jawab untuk menjaga semua partikel, mengidentifikasikan dan menetapkan nilai posisi terbaik individu dari semua partikel, mengelola kriteria kesalahan target, menghitung nilai global terbaik, dan menetapkan posisi global terbaik. Nah, metode set p-base dan key-base memiliki cara implementasi yang serupa. Mula-mula ia melewati semua partikel dan menghitung nilai fitness dari posisi partikel dan membandingkan dengan posisi individu terbaik, atau disebut p-base, set p-base-nya ini, dan posisi global terbaik atau set key-base. Dalam hal ini, fungsi fitness menghitung hasil fxy, yaitu dengan rumus x kuadrat plus y kuadrat plus 1, di mana x-nya itu partikel dot position array ke 0 dan y yaitu partikel position array ke 1. Nah, metode move partikel ini menghitung kecepatan vektor baru untuk setiap partikel di setiap dimensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu kita mendirikan kelas yang bernama space ini untuk menghitung target errornya partikel, key base value dan key base position ini.
kemudian kita print partikel, kita definisi fitness, set keybase, setelah itu set keybase dan move particle. Setelah ini didefinisikan semua, kita jalankan, tidak ada error, lalu kita ke main loop. Mula-mula dimulai search space dengan target 1. Target ini merepresentasikan target pada nilai fitness. Artinya target adalah f x y sama dengan 1. Algoritma kemudian akan mencari nilai x dan y yang memberikan hasil yang sama dengan 1 seperti ditunjukkan sebelumnya pada bentuk fungsi yang ingin kita cari minimum. Plot kontur juga menunjukkan kepada kita bahwa nilai yang ingin kita cari adalah 0, 0. Nah, jumlah iterasi target, error, dan jumlah target partikel diatur oleh pengguna. Jadi nanti kita yang memasukkan target errornya itu. Kemudian dengan generator list, memulai semua partikel, dan setelah memulai iterasi, selanjutnya kita bisa menampilkan kurva error di setiap iterasi. Jadi kita jalankan dulu di sini. Kita coba iterasinya itu kita coba 6. Kita enter. Target errornya itu 0,0001. Jumlah partikelnya kita coba 100. Nah, sudah kita inputkan, lalu kita ke search space ini untuk mencari nilainya dan partikel vektor. Lalu kita iterasi ini awalnya bernilai 0, lalu errornya, lalu di loop yaitu while selama iterasi kurang dari n iterasi, maka akan dilakukan algoritma ini. Kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, ini kalau kita coba begini, kita coba jalankan. Kita coba 8 iterasi 0,1. Kita isikan semisal 150. Nah, ini juga akan berubah. Untuk PSO sudah selesai. Lalu kita ke GA ya. Ke GA. Nah, untuk GA ini langkah awalnya itu sama. Jadi kita import NumPy ASNP dulu. Setelah kita definisikan import NumPy, terus aspandas pd, kita masukkan import data setnya ini, primary tumor ini data. Lalu kita lihat dahulu data setnya apakah benar. Kita sudah mendefinisikan. Nah, setelah kita panggil di sini, kita membuat populasi bit string. Kita definisikan dahulu npop-nya. Ini npop 3, kita mengisi ininya, range-nya sesuai npop ini, lalu kita print. Nah, keluar array-nya seperti ini. Kemudian kita masuk ke turnamen selection ini. Turnamen selection, lalu kita mencari random seleksi secara acak. Jadi nanti diseleksi dari data setnya itu secara acak. Kita jalankan. Kita definisikan crossover. Kita cek kombinasinya, kita seleksi poin-poinnya dari string. Kita jalankan.
kita mutasi operator. Lalu ini di sini kita masuk ke rumusnya, yaitu genetik algoritma. Dari sini kita memberi parameter objek, objektif, terus and bits, and iter, and pop, cross, dan rmove. Kita masukkan di sini pop, variabel popnya. Lalu kita membuat perulangan ya. Ini di dalamnya itu range-nya itu and iter tadi. Ini kita tambahkan generasi selanjutnya ya, next generation. Lalu kita ini definisikan children list. Lalu kita lakukan perulangan kembali. Kita seleksi parentnya dan mutasinya. Kita return. Setelah itu kita return base dan base evalnya. Kita coba jalankan. Setelah itu kita definisikan objective function dengan return min sum. Kemudian kita masukkan ini and iternya kita definisikan, terus and bits, and pop, dan crossnya. Setelah itu kita coba jalankan ini. Nah, ini minus 20. Kita coba ini ya, and bits-nya kita coba 10. Apakah berubah? Ini yang awalnya min 20. Nah, ini jadi min 10, berarti sudah berhasil. Untuk GA sudah selesai. Lanjut ke ACO. Nah, di sini ACO ini jadi sedikit saya modifikasi ya. Jadi kan awalnya itu datasetnya seperti ini. Lalu saya hilangkan koma ini menjadi batasnya itu berdasarkan spasi, garis spasi. Jadi seperti ini. Lalu saya ambil datanya itu matriksnya itu sama, yaitu 18 kali 18. Jadi yang saya ambil cuman matriks 18. Lalu untuk materi yang ACO ini saya ganti ini secara diagonal bernilai 0. Ini secara diagonal. Lalu saya masukkan di sini. Saya masukkan arraynya di sini. Di sini arraynya, dan saya sama dengankan atau saya masukkan ke variabel D, dan kita masukkan iterasinya 5 iterasi, dan ends-nya ini 18, lalu entity-nya atau kotanya itu yang dikunjungi itu 18. Kita coba jalankan. Nah, ini setelah itu ini, nah di sini kita inisialisasi part. Nah, di sini M sama dengan ends ini 18, terus ini cities, lalu E-nya titik 1, evaporasi rate ini. Lalu feromon faktornya saya kasih titik 1 ini. Lalu ini visibility faktornya yaitu sama dengan 2, beta sama dengan 2. Setelah dijalankan, kita ke fakultasi visibilitas, yaitu dengan rumusnya visibility 1/D tadi, dari array 1/array-nya itu dibagi, lalu visibility sama dengan inf sama dengan 0. Kita jalankan. Di sini user ini berarti sudah jalan. Kemudian kita definisikan feromon ya.
Jadi feromon ini titik satu tadi dikali np.once yang isinya itu M dan N tadi, ini M dan N. Kita coba jalankan, lalu rutenya itu np.once M N plus 1 rutenya. Kita jalankan, lalu ini kita jalankan print feromon. Setelah itu keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke for it in range atau jumlah iterasinya. Ini hitungan atau rumusnya, range-nya. Setelah itu setelah diisikan seperti ini, kita jalankan. Nah, ini saya jelaskan ini hasil kali yang sama antara pfeeder dan vfeeder. Ada itu, lalu ada inisialisasi optimal route, mencari rute yang paling optimal. Setelah ini dijalankan dan ini totalnya terbaik yaitu 26 km yang terbaik. Lalu print route lagi, ini print yang memanggil rutenya. Sudah kita print feromon. Nah, di sini keluar seperti ini. Kita coba lihat vfuture. Lalu setelah itu kita print vfuture dan kita print kombinasinya, lalu total dan prob ini dan kumulatif probabilitas. Kita keluarkan seperti ini hasilnya, totalnya 0,570 ini. Kemudian kita print R-nya dan kotanya. Nah, di sini ada R-nya ini sebesar 0,312 dan CT-nya yang dikunjungi yaitu 4. Kita akan mencoba sudah ketemu. Jadi kalau yang ACO ini saya masukkan nilai arraynya ya. Jadi saya kan kemarin perintahnya itu dipisahkan antara training dan yang asli. Nah, itu kita ambil berdasarkan ini. Oh iya, maaf, ini bukan berdasarkan ini ya, bukan berdasarkan spasi, tapi untuk yang lainnya itu saya pakai yang tanpa koma. Untuk yang ini tetap pakai spasi, tapi saya ambil 18 kali 18 matriksnya, dan untuk diagonalnya saya kasih 0. Saya kasih nilai 0 secara diagonal, lalu saya jadikan array. Nah, sudah. Untuk yang ACO ini kita ke reference, sebelum kita ke B. Ke B ini kita importkan dahulu ya. Kita import dulu datasetnya sebentar. Nah, setelah itu sudah masuk primary tumornya ini, kita masuk ke ini, kita install dulu BIS algoritmanya. Nah, setelah itu kita masuk ke pip install ini, BIS algoritma. Nah, sudah jalan. Lalu kita import NumPy, ASNP dan Pandas PD ini.
Nah, kita panggil datasetnya yang telah kita masukkan dan kita panggil dahulu. Kita keluarkan. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita dari ini kita masukkan kode ini from base algorithm import base algorithm. Jadi dari ini sudah ada bawaannya. Lalu kita panggil dev hypers ini return min sample dari x i dan 2 x i in x. Lalu kita search boundary ini min 5 ini, lalu kita panggil algoritmanya ini algoritma B search boundaries yang awal 0 lalu 1. Kita panggil di sini tapi ada tambahannya ini ada ns-nya 0, nb min 14, NE 1, NRP min 5, NRE. Kemudian ini kita jalankan algoritma perform single dan max iterasi yaitu 100. Nah, ini ketemunya sebesar ini, lalu kita jalankan atau mencari best algoritma best solusinya, solusi terbaik. Nah, ini keluar, kita coba ini ganti ke 2, apakah bisa jalan atau error. Ini ada hasilnya, kita coba. Nah, ini berubah juga ya, jadi sudah berarti berpengaruh inputannya. Ini search-nya ini. Sesudah itu kita yang B ini berarti sudah. Setelah itu kita ke reinforcement learning. Sebentar. Nah, di sini kita refresh dulu karena mungkin kelamaan. Jadi nah, primary tumor kita panggil dulu pip install gem Atari ini skippy. Nah, setelah itu already satisfied. Nah, setelah itu kita import NumPy as np, kemudian pandas as pd untuk memanggil datasetnya. Kita panggil datasetnya. Setelah itu kita coba keluarkan. Nah, sudah benar. Nah, setelah itu kita masuk ke RGYB adalah kemungkinan lokasi penjemputan dan tujuan. Nah, ini huruf ungu ini lokasi tujuan saat ini. Jadi kita import gim, lalu env gimmick taksi ini .env. Jadi ini saya adopsi dari yang metode taksi itu. Nah, setelah itu kita definisikan lingkungan problem taksi cap. Kita reset, mengatur ulang lingkungan dan mengembalikan keadaan awal secara acak. Lalu kita render, membantu dalam memvisualisasikan. Kita render, kita cetak itu. Lalu kita mendapatkan status space-nya itu dari action space, lalu action ini space, dan observasi space. Kita tunggu dahulu. Nah, ini
action space-nya yaitu 6, state space-nya discrete yaitu 500. Kemudian kita mencari metode penyandingan status taksi. Nah, di sini enco 310 ini keterangannya yaitu taksi row, taksi kolom, passenger tag index, dan destinasi atau tujuannya. Kita print state-nya, lalu kita mengatur status lingkungan secara manual. Di sini kita coba jalankan. Nah, di sini setelah itu kita tabel reward untuk melihat nilai ya dia default yang ditetapkan ke status ilustrasi. Nah, di sini lalu kita ini selesai tanpa di sini ada env.s328 epochnya 0 dan penalty rewards 0. Frame-nya ini untuk animasinya ya. Lalu kita ke ini frame append ini letakkan setiap frame yang di render ke dalam tick untuk mendapatkan animasi. Setelah ini kita mendapatkan timestamps-nya 1564 dan penalty include-nya ini 1564 ini. Lalu kita coba jalankan ini from ipython ini display import clear output, dan from time-nya import sleep. Kita jalankan ini, dia akan jalan. Nah, begini mencari space yang terbaik, mencari. Nah, jika dia menabrak, dia akan kembali lagi. Dia akan berjalan terus. Nah, oke, sudah semua. Jadi kalau menjalankan ini harus berhenti dahulu. Ini yaitu implementasi e-learning di Python, tapi itu tidak digunakan, tidak saya gunakan, hanya sampai di sini saja. Baiklah, nah ini saya stop, dia akan error. Nah ini, nah sudah selesai. Mari performance GA. Ya, berarti di sini saya akan akhiri karena sudah saya jelaskan semua. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.